Terdapatlah sebuah keluarga kecil di suatu desa. Keluarga tersebut beranggotakan ayah, ibu, dan seorang anak perempuan yang cantik cerita. Anak yang cantik itu bernama Bawang Putih, sedangkan ayah dalam keluarga tersebut berprofesi sebagai seorang saudagar. Keluarga mereka begitu harmonis dan bahagia. Namun, pada suatu ketika ibu Bawang Putih sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Karena hal itu, Bawang Putih dan ayahnya begitu sedih dengan adanya kejadian tersebut. Sudahlah, jangan meratapi kepergian ibu. Sabarlah nak, ini adalah kehendak Tuhan. Di desa di mana ayah dan Bawang Putih tinggali, ada seorang janda beranak satu yang anaknya bernama Bawang Merah. Sehingga ibu Bawang Merah kerap kali mengunjungi dan membawakan makanan ke rumah Bawang Putih. Bawang Putih, kamu suka dengan makanan yang aku bawakan ini? Terima kasih Bu, makanan enak sekali. Aku sangat menyukainya. Ibu senang sekali kalau kamu menyukai makanan ini. Besok akan kubuatkan lagi makanan untukmu. Terima kasih Bu, Ibu baik sekali. Karena begitu seringnya ibu Bawang Merah berkunjung ke keluarga Bawang Putih, dan ayah Bawang Putih pun merasa cocok dengan ibu Bawang Merah. Akhirnya, ayah Bawang Putih bermaksud baik untuk menikahi ibu Bawang Merah. Anakku Bawang Putih, apakah kamu setuju jika ayah tidak menikahi ibu Bawang Merah? Jika ayah Anda yakin dengan keputusan ayah, Anda hanya bisa mematuhinya saja. Lagi pula, Ibu Bawang Merah juga baik padaku. Baiklah kalau begitu, ayah akan menyampaikan maksud ayah kepada ibu Bawang Merah. Dan beberapa hari kemudian, ayah Bawang Putih dan ibu Bawang Merah semua terlihat baik-baik saja. Namun, pada suatu ketika saat ayah Bawang Putih sedang tak ada di rumah, Baiklah Bu, akan saya laksanakan. Hei Bawang Putih, kau juga harus mencuci bajuku dan membersihkan barang-barangku. Baiklah Kak, akan aku kerjakan. akhirnya pada suatu hari, ayah Bawang Putih mengalami sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Dan saat ini Bawang Putih menjadi seorang yatim piatu. Semenjak hal tersebut terjadi, ibu Bawang Merah dan anaknya semakin bertindak keterlaluan terhadap Bawang Putih. Hei Bawang Putih, kau setiap hari harus bagi-bagi siapkan makan dan beres-beres rumah. Bawang Putih. Anda mengerti Bu, akan Anda laksanakan. Keesokan harinya, Bawang Putih pergi ke pinggir sungai untuk mencuci baju. Namun, tiba-tiba hal yang tak terduga pun terjadi. Dengan sedih dan putus asa, ia kembali ke rumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada ibu tirinya. Ibu, maafkanlah aku. Aku tidak sengaja menghanyutkan pakaian Ibu. Apa kamu? Ya sudah kau ini cepat cari baju semua kembali itu. Aku bukannya. Dengan hati yang sedih, Bawang Putih terpaksa melakukan keinginan ibu tirinya tersebut. Ia harus kembali mencari baju itu di sungai. Lalu tiba-tiba Bawang Putih melihat ada bapak dan ibu yang sepertinya hendak pergi ke sawah. Bu, apakah saya bertanya sesuatu? Apakah Ibu melihat pakaian ini di sungai? Apakah itu buku? Aku tidak lihat beberapa saat lalu. Iya Bu, itu pakaian Ibu saya. Terima kasih sudah memberitahu. Jadi saya antar nak. Terima kasih Kak, saya bisa sendiri. Bapak dan Ibu boleh lanjutkan perjalanan. Sudah kalau begitu kita berdua baju dulu ya nak. Saat pencarian pakaian tersebut, tak terasa hari sudah mulai gelap, dan Bawang Putih harus menemukan tempat untuk bermalam, karena tidak akan sempat untuk pulang ke rumah. Dan akhirnya ia melihat sebuah gubuk tua. Di sini, siapa yang ini nak? Benar saya Bawang Putih nek. Apakah saya sudah bertanya sesuatu? Nak, mau tanya apa? Apakah nanti Ibu kita pakai di sungai? Oh, baju itu milikku. Aku telah membelikannya. Aku kembalikan kepadaku dengan syarat-syarat. Kau harus melayani kondisi bersama beberapa hari. Baiklah nek, aku setuju asal Anda mau mengembalikan pakaian itu padaku. Beberapa hari berikutnya, Nah, aku menepati janjimu dan aku akan menepati janjiku. Ini aku kembalikan pakaian milik ibu tirimu. Oh iya, aku punya hadiah untukmu. Terima kasih, Nek.
Bawang Putih pun pulang ke rumah dan begitu sampai di rumah, Bawang Putih menyerahkan baju itu kepada ibu tirinya. Ibu, aku tak menemukan pakaianmu. Bapak kemari. Bilang. Baik, Bu. Aku beres-beres dulu. Ketika Bawang Putih pergi ke kamar untuk bersih-bersih, dan setelah itu ia membuka hadiah dari nenek tadi, betapa terkejutnya Bawang Putih setelah melihat isi dari hadiah tersebut. Hei Putih, dari mana kamu mendapatkan emas ini? Aku mendapatkan emas permata ini dari nenek waktu aku mencari pakaian ibu. Begitu mendengar cerita dari Bawang Putih, Bawang Merah bermaksud untuk mencari nenek tersebut. Pada keesokan paginya, Bawang Merah menghanyutkan pakaiannya dengan sengaja ke sungai, dan setelah itu ia melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Bawang Putih. Sampainya di rumah nenek, Permisi nenek tua. Ya, nggak ada. Apa nenek lihat batuku yang beberapa saat lalu hanyut di sungai? Oh, aku menemukan batu beberapa saat yang lalu hanya di sungai yang sedang musim panas. Aku kembalikan kepadamu dengan satu syarat, kau harus menemani di sini selama beberapa hari. Baiklah nenek, aku akan menuruti kata-katamu. beberapa hari kemudian Bawang Merah tinggal bersama nenek tersebut. Selama ia bersama nenek, hal yang ia kerjakan hanyalah bermalas-malasan saja, dan tidak ada hal baik yang ia lakukan. Ketika tiba saat Bawang Merah hendak pulang, Nek, ya ada apa nak? Aku sudah tinggal bersamamu untuk beberapa hari. Mana imbalanmu? Baiklah, ambillah hadiah ini dan juga ambillah bajumu. begitu sampai di rumah, Bawang Merah segera memanggil ibunya dan dengan senang hati menunjukkan buah labu tersebut. Ibu Bawang Merah dan Bawang Merah langsung ingin membuka labu tersebut. Namun mereka merasa takut jika Bawang Putih melihat hadiah itu, ia akan meminta bagian karena hadiah miliknya sudah diambil. Dan akhirnya ibu Bawang Merah langsung menyuruh Bawang Putih untuk mencuci baju di sungai. Bang Putih, cepat cuci baju dan anak-anakku sekarang. Baik, Bu. Begitu Bawang Putih sudah tak berada di rumah, ibu Bawang Merah dan putrinya pun tak sabar membuka labu tersebut. Ketika dibuka, ternyata yang keluar dari buah tersebut bukanlah sebuah emas dan permata, melainkan seekor ular yang besar dan amat berbisa. Dan ular tersebut langsung menyerang ibu Bawang Merah dan juga Bawang Merah. Beberapa saat kemudian, akhirnya Bawang Putih pun pulang selepas mencuci baju di sungai, dan ia sangat terkejut mendapati ibu dan kakak tirinya tersebut sudah meninggal dunia.